Pemirsa intens investigasi. Belum lama keluar dari sel tahanan terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba, kini Amar Zoni kembali membuat geger publik. Ya, bukannya kapok dan tak ingin mengulangi perbuatan buruknya, yaitu dengan terjerumus kembali di lembah hitam narkoba, pria yang masih berstatus sebagai suami Irish Bella dan tengah menjalani perceraiannya itu justru memilih narkoba dibanding bertobat. Alhasil, Amar Zoni pun harus digelandang oleh tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Rabu kemarin lantaran kedapatan positif menggunakan narkoba jenis sabu hingga menyimpan barang bukti 4 paket sabu dan 1 paket kecil ganja. Lalu seperti apa feeling kedua orang tua Irish Bella yang ternyata benar dan tak meleset bahwa keputusan Irish Bella untuk bercerai dengan Amar Zoni adalah keputusan yang benar, mengingat Amar Zoni kini kembali tertangkap karena kasus narkoba? Dan seperti apa pula tanggapan dari seorang ustadz ketika melihat Amar yang sempat berjanji tak ingin mengulangi perbuatan buruknya, namun baru-baru ini Amar justru melanggar janjinya untuk kesekian kali? Benarkah dengan ditangkapnya kembali Amar Zoni, Irish Bella semakin mantap bercerai dan siap menjadi single mom dibanding kehadiran kembali Amar Zoni di hidupnya? Di sisi lain, seperti apa juga ahli tarot yang mengungkap alasan mengapa ayah Irish Bella seolah memberikan kode agar Irish tak balik ke pelukan Amar Zoni, meski di satu sisi terlihat dari kartu tarot Amar Zoni yang justru sangat berharap untuk kembali ke pelukan Irish Bella. Dan bagaimana pula Umi Pipik yang juga memberikan dukungan atas keputusan yang diambil Irish Bella yang ingin berpisah dengan Amar Zoni. Hingga sebagai sahabat Irish Bella, Umi Pipik hanya bisa mendoakan sahabatnya itu. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belum lama keluar dari sel tahanan terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba, kini Amar Zoni kembali membuat netizen geleng kepala. Ya, pria yang masih berstatus sebagai suami Irish Bella ini kembali ditangkap tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk ketiga kalinya dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Di tengah kasus perceraiannya dengan Irish Bella, nampaknya Amar Zoni harus kembali berurusan dengan hukum. Bahkan penangkapan pria 30 tahun ini seolah membuat lega orang tua Irish Bella lantaran keputusan Irish Bella menceraikan Amar Zoni adalah keputusan yang tepat. Tentu saja feeling orang tua Irish Bella itu seolah tidak meleset bahwa Amar Zoni akan kembali menjajal narkoba di mana terbukti dalam hitungan bulan saja. Jauh sebelum kabar tersebut, Ibunda Irish Bella juga sempat melakukan aksi serupa yang agaknya ditunjukkan untuk kelanjutan biduk rumah tangga anaknya dan sang suami Amar Zoni. Dengan mengunggah video pendek berisikan caption berbahasa Inggris, kalimat tersebut seolah untuk seseorang agar move on dan melanjutkan hidup dengan mendapatkan yang lebih baik. Kamu adalah kesatria kuatku Irish Bella, kamu kuat, berani dan cantik. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tahu bagaimana cara mendapatkannya. Percayalah pada dirimu, berjuang untuk kebenaran, lindungi yang lemah dan bicaralah dari hati. Jadilah perubahan yang dibutuhkan di dunia. Bangkit dan berjuang untuk tujuanmu, kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Percayalah pada dirimu sendiri.
Iris AZ kami amankan tadi malam di wilayah Serpong, Tangerang Selatan di sebuah apartemen. Dan kami amankan ada 2 jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut. Dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang atau penyedia barang terhadap artis AZ ini. Barang buktinya ganja dengan sabu. Iya. Seperti itu. Sedang teler atau memang sadar? Sedang sadar. Jadi sedang ada di lobi apartemen, lalu kita lakukan penangkapan, dan di kamarnya AZ ini kita temukan beberapa narkotika jenis sabu dan ganja. Ada 4 paket sabu dan 1 paket kecil ganja. Sesuatu berkas atau apa, Bang? Belum. Saya mau menengok dulu. Mau jemput Bang Amar? Iya. Persidangan dulu lah. Dari mana? Sini Bang. Sini Bang, masuk Bang. Lurus Bang. Oh iya. Sini ya? Iya. Saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, urus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Melihat Amar Zoni yang kembali membawa kabar mengejutkan seantero tanah air, salah satu pemuka agama pun turut melihat perilaku Amar yang sepertinya tak kapok dengan kesalahan sebelumnya. Sang Ustadz pun menanggapi respon Irish Bella yang menggugat cerai Dan Amar tuh perlu support daripada istrinya, ya. Semoga Iris bisa membantu healing ya, mengobati Amar. Mudah-mudahan ya, saya nggak salah. Mudah-mudahan pernikahan mereka bisa terus berjalan sampai ke surga, amin. Saya nggak ada pandangan apa-apa, saya doa aja yang terbaik buat Iris, terbaik buat Amar. Kalau memang perceraian itu terbaik, nggak apa-apa, bercerai juga bukan sebuah hal yang haram.
silahkan ya. Tapi yang jelas ya, Amar jangan bergantung kepada makhluk, bergantunglah kepada Allah. Yang membahagiakan kita Allah ya, bukan istri, bukan anak, bukan apalagi narkoba. Ini mungkin teguran dari Allah kepada Amar ya, masa jatuh ke lubang yang sama ya. Kalau mau bikin maksiat dosa yang lain lagi gitu, jangan yang sama gitu. Kasus narkoba yang berkali-kali dilakukan oleh Amar Zoni memang pada akhirnya menuai kontroversi. Apalagi ketika melihat pernyataan Amar Zoni saat baru saja keluar dari penjara pada Oktober 2023 lalu, di mana janji-janji manis dirinya yang ingin benar-benar bertobat dan berubah untuk menjadi suami yang baik dan ayah yang baik pula, seolah ia langgar semuanya. Nyatanya, Amar justru mengulangi perbuatan buruknya dengan kembali mengkonsumsi narkoba yang hingga kini belum tahu apa alasan dirinya kembali mengkonsumsi barang haram itu. Apa-apa bukan, cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, nggak ada syarat apa-apa, ya Mar ya. Ya, jadi lebih pada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga, cuman itu aja. Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun. Cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, saya berjanji, tentu saya berjanji demi anak-anak saya. Tentu saya berjanji demi diri saya. Karena saat ini saya bukan sendiri lagi. Sama dengan ya ada nama, biar bagaimanapun ada nama istri saya, ada nama anak-anak saya. Allah pasti memberikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Saya pikir mungkin saya minder atau saya takut tidak dipercaya. Canggung mungkin ya, bukan minder ya, canggung ya kali ya. Ya, ada agak awkward gitu ya, cuman bukan minder lah, insya Allah kalau minder bukan tipikal Amar lah itu. Canggung mungkin. Ya, tapi tadi balik lagi menjawab pertanyaan. Kalau ditanya apa yang mau saya lakukan yang sebaik-baiknya aja. Dan akhirnya saat ditemui oleh tim intens investigasi, kuasa hukum Iris Bella pun mengakui bahwa dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Iris Bella itu, kasus narkoba yang menimpa Amar Zoni memang menjadi salah satu faktor pengajuan cerai yang diajukan oleh Iris Bella. Meski begitu, mengingat Amar yang kembali tertangkap, hingga kini belum ada pernyataan tambahan dari Iris Bella apakah dirinya semakin yakin untuk berpisah atau seperti apa. Kalau Mbak Iris sih sebenarnya karena sudah lama pisah rumah ya, jadi memang tidak tahu ya tentang berita penangkapan tersebut ya. Tapi memang ini adalah bagian dari salah satu alasan ya untuk perceraian ya dari Mbak Iris sendiri, adalah salah satunya itu ya terkait dengan penggunaan narkoba, dan akhirnya jadi relevan ya dengan kejadian penangkapan ini. Saya nggak tahu kalau memang ini menjadi keputusan yang semakin bulat atau apa, tapi memang alasan itu memang sudah ada ya ketika hendak mengajukan gugatan perceraian itu. Alasan untuk menjadikan Mbak Iris memang mengajukan gugatan tersebut. Tapi memang salah satu landasan untuk mengajukan gugatan cerai memang salah satunya karena ini ya, karena memang
suaminya adalah pernah tertangkap narkoba, itu satu ya. Jadi untuk selebihnya saya juga mohon maaf saya nggak bisa sampaikan alasan-alasan lainnya ya. Tapi memang itu udah ada alasannya. Tapi kalau firasat akan tangkap lagi ya saya nggak tahu ya. Kalau Mbak Iris sih kayaknya belum saya nggak tahu ya kapan tahunya ya. Tapi memang karena memang Mbak Iris nggak tahu apa-apa karena memang sudah pisah rumah tadi ya, rumahnya sudah lama, jadi nggak tahu aktivitas yang dilakukan oleh suaminya itu nggak tahu gitu. Nah kalau kaget saya kan nggak lihat persis ya kagetnya atau gimana, itu kan perasaannya Mbak Iris sendiri ya. Tapi yang pasti prihatin lah pasti dengan adanya kejadian seperti ini gitu. Terkait ini kan memang ini baru banget ya, saya juga baru tahu ya. Jadi memang ini nanti kaitannya dengan kasus perceraian aja. Jadi memang tidak untuk fokus yang penangkapan ya, karena memang karena Mbak Iris sendiri memang belum menyampaikan secara resmi atau konfirmasi ke kami terkait adanya penangkapan ini. Lantas seperti apa pula ahli tarot yang mengungkap alasan mengapa ayah Iris Bella seolah memberikan kode agar Iris Bella tak balik ke pelukan Amarzoni? Meski di satu sisi terlihat dari kartu tarot Amarzoni yang justru sangat berharap untuk kembali di pelukan Iris Bella. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Dan selain ulama yang turut menanggapi terkait Amarzoni yang kembali ke lubang hitam, seorang ahli baca kartu tarot pun turut menanggapi terkait hal itu. Benarkah menurut ahli tarot alasan mengapa ayah Iris Bella seolah memberikan kode agar Iris tak balik ke pelukan Amarzoni adalah karena dinilai Amar sudah tidak bagus menjadi suami dan kepala keluarga untuk rumah tangga Iris Bella? Benarkah pula di satu sisi terlihat dari kartu tarot yang terbaca, Amarzoni kini justru sangat berharap untuk kembali di pelukan Iris Bella? Jawaban saya dari kartu seperti ini. Kartu seperti ini mengatakan bahwa kekecewaan orang tua dari Iris Bella itu sangat, mereka merasa bahwa pasangannya, anaknya ini, suaminya ini sudah tidak bagus untuk dilanjutkan untuk dalam rumah tangga. Karena yang dilihat dari orang tua dari Iris Bella kan ada kasusnya narkoba. Karena orang tuanya berpikir ini suatu dulu pernah dikasih kesempatan sekali, ini ada kedua kali, takut orang tua itu bahwa akan ada terulang ketiga kali. Karena mereka merasa bahwa suaminya Iris Bella ini tipikal laki-laki yang tidak bisa diatur. Oke, ini kartu seperti ini. Jawaban saya dari Amarzoni ini, dia berharap banget untuk kembali lagi dengan istrinya. Dia berharap banget untuk bisa lebih baik dalam menjalani rumah tangga. Karena dia merasa dia sekarang tuh udah bertobat. Dia tidak akan lagi melakukan hal mengulangi lagi yang terjadi di masa lalu. Jadi dia berpikir bahwa dia akan bertobat, dia akan mengatur rumah tangga dengan baik-baik. Namun di kartu tarot berikutnya juga terlihat bahwa ternyata ini sudah menjadi titik terakhir bagi Iris Bella untuk memaafkan Amarzoni. Lantaran Iris sudah tidak akan bisa memaafkan Amar kembali. Hal itu beralasan karena menurut Iris Bella, kebahagiaan bisa ia dapat bukan hanya dari suami saja, tetapi bisa jadi dari keluarga, orang tua, dan juga sahabat yang kini menemani dan mensupport dirinya. Ini kartu seperti ini lagi ya. Jawaban saya, Amar ini mencoba sangat luar biasa sekarang, mencoba untuk bisa lebih baik dengan Iris Bella. Dia sering berbicara dengan Iris Bella, dia bawa ngobrol, dia melakukan perilaku, dia mulai menunjukkan bahwa dia lebih care dengan Mbak Iris Bella. Tapi jawaban saya, usaha itu tuh nggak bisa. Kayaknya ini udah titik terakhir dari Mbak Iris Bella untuk dia mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan lagi seperti itu. Iya, dia beranggap itu kebahagiaan dia bisa dapat dari orang-orang
terdekat dia. Kalau dibilang itu dari suami, jawaban saya dia mengatakan bahwa kebahagiaan itu dia bisa dapat dari keluarga dia, dari orang tua, dari siapapun, dari sahabatnya. Kalau dibilang ada untuk suami, jawaban saya sih ada harapan, tapi itu hanya harapan. Kurang meyakinkan, jawaban saya memang kurang meyakinkan. Kenapa kurang meyakinkan? Karena satu, kenapa saya lihat kurang meyakinkan? Karena cara upayanya Ahmad Joni untuk ke istrinya tuh masih belum kelihatan real banget bahwa dia mau perbaiki diri dia seperti itu. Lalu seperti apa pula Umi Pipik yang juga memberikan dukungan atas keputusan yang diambil Irish Bella yang ingin berpisah dengan Ahmad Joni? Hingga sebagai sahabat Irish Bella, Umi Pipik hanya bisa mendoakan sahabatnya itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Bagi Umi Pipik, apapun keputusan yang diambil oleh Irish Bella, dirinya akan mendukung dan mendoakan yang terbaik, termasuk pula kepada Ahmad Joni. Namun, satu pesannya kepada mereka berdua, bahwa apapun yang terjadi di antara kedua orang tua, jangan sampai anak yang menjadi korbannya. Karena jika gagal menjadi suami istri, jangan juga gagal menjadi orang tua. Begitulah ia berharap pada Irish dan Amar, akan tetap bisa menjaga komunikasi dan hubungan mereka, demi kebaikan para buah hati tercinta. Umi Pipik juga mengungkap bahwa Irish memang sudah benar-benar mantap untuk bercerai karena sebelumnya Irish sudah melakukan sholat istiqorah. Iya dong, Ibel lebih kepada, kan karena kita punya kajian rutin ya. Saya sama Ibel tuh ada kajian rutin. Saya, Ibel, Fairuz itu kajian rutin yang memang membahas tentang kitab fikih dan segala macam. Jadi saya tahu Ibel semakin kesini semakin lebih mendekat ke Allah, pengen belajar lagi gitu, lebih menjadi, dia udah soleha tapi pengen jadi wanita yang lebih soleha lagi, menjadi ibu yang solehah lagi. Amar saat datang di rumah saya waktu pengajian itu, dia hanya saat bertemu saya dia mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya bertemu dengan Umi, saya pengen mengucapkan terima kasih sejak saya nggak ada, Umi jaga Ibel dan anak-anak saya. Umi menguatkan hati Ibel. Iya, sebagai sahabat, ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Ibel, kan gitu. Karena kan mereka yang menjalani ya. Kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin, ya kan. Apalagi jadi kompor, jangan. Udah biarkan mereka, dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain, udah kita doain aja. Udah nggak ada. Ibel tuh tidak pernah membuka aib siapapun, tuh orangnya begitu. Jadi lebih kepada ya udah itu keputusannya terbaik. Mungkin apapun keputusannya nanti ya saya aja bisa mendoakan gitu. Insya Allah Ibel mah kan segala sesuatunya sudah diistiqorohin. Ya kan, udah sering ngaji kan, pasti segala sesuatunya dia melibatkan Allah. Buat siapapun yang gagal menjadi suami istri, kalau dia punya anak kan dia nggak boleh gagal jadi orang tua dong, ya kan gitu. Tetap harus menjalin hubungan yang baik sebagai orang tua untuk anaknya. Ya saya mensupport apapun yang terbaik buat mereka berdua gitu ya. Yang terpenting jangan sampai mengorbankan anak, maksudnya anak butuh perhatian mereka berdua. Gagal sebagai seorang suami istri, tapi nggak boleh gagal menjadi orang tua buat mereka. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak tuh mendapatkan yang terbaik. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share,
dan juga komen channel Intens Investigasi.